Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang lain, Einstein sebagaimana banyak filosof, banyak tokoh yang lain sepakat bahwa kita harus mengabdikan kemampuan, kapasitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hidup kita ini, lahir batinnya, sukses kita sekarang, semuanya ada hubungannya dengan orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga, yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung, mati atau masih hidup. Einstein sudah meninggal tapi berjasa buat kita ngaji sekarang. Apapun keberhasilanmu coba dicek, itu pasti ada sumbangan jasa orang lain secara luas. Kamu sekarang minum kopi, pabrik kopi, buruh kopi, kios kopi, bakul kopi, yang tadi masak kopi, itu kan berjasa padamu. Semuanya berjasa. Maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, ya tapi tetap kalau ditanya kita harus bermanfaat dengan orang lain, ya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu tetap harus hati-hati, katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Ya, kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita membuang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah, ini keluhannya Einstein pada orang lain. Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri. Pemahamanku tentang keadilan sosial dan tanggung jawab sosial anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain. Aku ini ya nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama. Aku sendiri agak pendiam, agak introvert. Aku sejatinya seorang lone traveler. Aku seorang pejalan sendirian. Dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku, temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati. Jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar punya keterikatan, apakah dengan negaranya, bahkan dengan keluarganya. Dia merasa orang yang sendiri dan dia nyaman dengan itu. Jadi itu kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi, kalau kita sendiri kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah jatuhnya kita di kerumunan itu. Oke, terus tentang agama saya jelaskan ringkas ya. Kita mungkin kenalnya quote-quote ini.
Science without religion is lame, religion without science is blind. Kalau ini banyak dijelaskan orang. Ilmu tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta. Ini berarti kalau kita punya ilmu tapi minus religiositas, kita lumpuh. Lumpuh itu berarti tidak bisa kita terasing dalam kehidupan dunia kita. Tidak bisa jalan. Tapi agama tanpa sains buta. Makanya orang yang hanya ngerti agama, akalnya tidak jalan, ilmu pengetahuannya nggak jalan, sering-sering membuta atau membabi buta. Jadi hati-hati, dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya penting. Katanya Einstein, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kuncinya hidup tiga ini. Tiga ini adalah cabang dari pohon ilmu yang sama. Dan Einstein mengkritik orang ateis. Dia mengkritik orang ateis itu, katanya Einstein, orang ateis yang fanatik itu seperti para budak yang masih merasakan beratnya rantai yang sudah mereka campakkan melalui perjuangan yang berat. Mereka adalah makhluk yang dalam dendam mereka kepada agama tradisional sebagai opium masyarakat tidak mampu mendengarkan musik alam semesta. Jadi ini kritiknya Einstein, orang ateis itu kayak orang budak yang masih merasakan ada rantai. Jadi ateisme di awal modern yang dikritik oleh Karl Marx sebagai candunya masyarakat itu kan berawal dari agama yang sangat membelenggu kehidupan. Jadi agama yang membuat orang tidak bisa bangkit, tidak bisa berjuang. Agama yang membuat orang lemah. Terus orang memberontak sehingga agamanya ditinggal, dia ingin berjuang. Agamanya ditinggal, jadi ateis. Ini kayak para budak. Harusnya kalau sudah bebas, mungkin logikanya Einstein, ya beragamalah secara bebas. Tapi orang ini tidak mau beragama, kenapa? Masih terbayang-bayang belenggunya. Jadi kritik Einstein, ateis itu kayak para budak yang masih terbayang-bayang, masih merasakan beratnya rantai. Orang jadi tidak mau beragama karena terbayang-bayang kekangan agama sebelumnya. Padahal kalau dia mau jeli mendengarkan suara musik alam semesta, memahami alam sekelilingnya, dia akan tahu bahwa alam yang tidak kebetulan ini pasti ada yang mengatur. Nah, itu kritiknya pada ateis. Cuma Einstein dikenal agak panteis. Panteis itu menurut Einstein dia tidak cocok dengan gagasan personal God. Personal God itu Tuhan yang ada sosoknya. Dia lebih suka Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi itu kan kita mengenalnya sebagai panteisme. Dia mengkritik, dia tidak suka gagasan Tuhan yang personal. Dia juga mengkritik, aku tidak percaya pada Tuhan teologis yang memberi balasan atau menghukum. Tuhanku menciptakan hukum alam yang mengurusi semuanya. Alam semesta ciptaannya tidak berjalan asal-asalan, namun dengan hukum yang tak bisa dikalahkan. Jadi bagi Einstein, gambaran Tuhan yang menyiksa apa memberi pahala itu dia tidak terlalu cocok. Dia lebih cocok Tuhan yang memberi sunnatullah, hukum alam yang sudah tertib, teratur, rapi. Kalau kamu melakukan kejelekan, efek jeleknya akan kamu rasakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, efek baiknya akan kamu rasakan di alam semesta ini. Jadi Einstein lebih suka konsep ketuhanan semacam itu, bukan konsep ketuhanan yang personal, yang menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Tapi Tuhan yang punya sunnatullah, tapi Tuhan yang meliputi alam semesta. Itu pandangannya Einstein tentang Tuhan.
Nanti ada beberapa tulisannya tentang itu. Ini tadi yang saya jelaskan tentang pasifisme. Dia anti perang. Aku mengajarkan kedamaian, bukan perang. Aku akan menanamkan cinta, bukan kebencian. Pasifismeku adalah satu rasa instinktif. Jadi tidak usah tanya argumen rasionalnya apa. Ini insting, satu rasa yang menguasaiku karena membunuh manusia itu menjijikkan. Apapun alasannya, membunuh manusia, entah satu orang apalagi banyak orang, itu menjijikkan. Sikapku ini tidak berasal dari satu teori intelektual tertentu, tetapi didasarkan kepada antipati yang paling dalam terhadap setiap jenis kekejaman dan kebencian. Jadi dia menganut pasifisme. Makanya ada cerita dia sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Meskipun belakangan nanti dia ditawari jadi presiden. Oke. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan berusaha untuk jadi orang sukses, tapi berusahalah untuk jadi orang yang bernilai. Kamu renungi sendiri ya maknanya. Sukses itu one part, satu bagian kerja, satu bagian play, permainan, dan satu bagian keep your mouth shut, diamlah. Jadi kalau kamu ingin sukses, bekerjalah, bermainlah, dan diamlah. Kesuksesanmu akan datang. Kalau kamu terlalu banyak ngomong, terlalu cerewet, kamu tidak akan sempat kerja, tidak akan sempat bermain. Kalau terlalu serius kerja, tidak ada mainnya, kamu akan stres, tidak akan sukses. Kalau main-main saja, tidak ada kerjanya, tidak mungkin kamu sukses. Jadi tiga-tiganya harus ada. Satu bagian work, satu bagian play, satu bagian diam. Nah, itu yang penting. Engkau tidak akan pernah gagal sampai engkau berhenti berusaha. Jadi kegagalanmu itu tidak pada saat targetmu tidak terpenuhi, tapi pada saat engkau tidak mau berjuang lagi. Saat itu berarti kamu gagal. Terus kebahagiaan itu sederhana. Meja, kursi, semangkok buah, sebuah biola. Apalagi yang dibutuhkan untuk bisa bahagia? Kalau kamu sekarang mungkin kopi, kuota, kemudian sudah, kalau sudah ada itu bahagia. Mungkin yang ngerokok ya rokok, selesai sudah. Mau nyari apa lagi? Oke. Ada saran dari Einstein, kalau engkau ingin bahagia, ikatkan hidupmu pada satu tujuan, bukan pada orang atau sesuatu. Aku ingin tujuan ya, bukan orang. Kalau orang berarti ya kamu tidak akan bisa bahagia. Pokoknya aku manut sampean, kamu tidak akan bahagia. Aku ingin kayak gitu, tidak akan bahagia. Bikin target, arahkan ke targetnya. Dunia ini berada, kalau ini tentang kejahatan ya pandangannya Einstein, dunia ini berada dalam bahaya besar karena mereka yang membiarkan atau mendorong kejahatan, bukan karena mereka yang benar-benar melakukannya. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang jahat, namun karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap tindakan kejahatan. Orang jahat itu insya Allah jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita. Kenapa kok menonjol? Karena kita tidak pernah mengambil tindakan apa-apa terhadap kejahatan. Jadi justru bahayanya adalah kecuekan kita. Pertama-tama, ya kejahatannya bahaya, tapi lebih bahaya lagi kecuekan kita. Kita tidak peduli. Kalau ada berita kriminal rasanya biasa aja. Ada motor dibegal. Oh sekarang musimnya memang musim begal, Pak. Jadi rasanya biasa gitu. Yang membahayakan itu yang ini. Jadi ketidakpedulian kita tidak melakukan apa-apa kalau ada tindak kejahatan.
Kita tidak ingin memberi kontribusi apapun untuk biar kejahatan itu turun atau tidak terjadi. Nah, itu masalah. Oke, sudah mau habis waktunya. Ada beberapa quote, sebenarnya masih banyak. Kalau wisdomnya Einstein itu, ini yang saya bawa. Orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah. Kalau orang bijaksana mampu menghindari masalah. Saya tidak tahu kamu lebih suka yang mana. Jadi orang bijaksana itu dia canggih sekali sehingga tidak ketemu masalah. Tapi kalau orang pintar ketemu masalah tidak apa-apa, tapi dia bisa menyelesaikan. Ya kalau kalian harusnya bisa dua-duanya. Ya pintar, ya bijaksana. Kalau bisa ya jangan ketemu masalah. Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan. Nah itu hidupmu bahagia pasti. Yo paling tidak salah satunya. Jangan sampai tidak punya dua-duanya. Wis tidak pintar, tidak bijaksana lagi. Ya, sudah tidak pintar, kerjaannya tiap hari cari masalah. Nah, itu berarti tidak pintar, tidak bijaksana. Oke. Hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, engkau harus tetap bergerak. Jangan malas. Begitu kamu malas, berarti kamu tidak gerak. Pasti hidupmu tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, pasti nanti kamu akan jatuh. Jangan diam. Jalanlah. Jalan kemana Pak? Tidak tahu, pokoknya gerak aja. Kalau tidak ada targetnya, jalan di tempat. Moco-moco, pokoknya ada gerak. Jangan sampai tidak ada aktivitas. Biar tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena hidup ini kayak naik sepeda. Begitu kamu berhenti, ya roboh dia. Untuk seimbang kamu harus gerak terus. Berarti jangan berhenti. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar gak? Begitu kamu males-malesan baca itu. Waduh, saatnya bergerak ini. Iya. Tapi gerak yang baik-baik ya. Nanti kamu ngerancang gerak yang aneh-aneh. Oke. Ini sebenarnya Einstein membicarakan zamannya. Alangkah menyedihkan satu masa ketika lebih mudah menghancurkan atom daripada menghancurkan satu prasangka. Sekarang kan menghadapi prasangka itu sulitnya luar biasa. Mending bikin bom atom katanya Einstein. Lebih mudah. Orang itu kalau sudah punya prasangka, dibelokkan, dijelaskan, diingatkan sudah susah. Dan Einstein hidup di zaman seperti itu. Lah kok sekarang rasanya mirip kayak gini, berarti sebenarnya kita tidak berubah-berubah sejak dulu. Begitu dililit oleh prasangka, sudah tidak bisa dibelokkan lagi. Selalu begitu. Itu masalah. Ini kalimat unik dari Einstein. Satu pertanyaan yang kadang membuatku bingung. Ini yang gila itu aku apa orang-orang ya? Maksudnya Einstein, rasanya aku itu waras. Perasaan menurut akal warasku yang benar itu kayak gini. Tapi orang-orang kok kayak gitu semua. Ini yang waras aku. Apa yang gila aku, apa yang gila orang-orang? Kadang-kadang kan kita merasa begitu. Dengan pikiran sederhana saja kelihatan yang benar ini. Tapi kok orang-orang hampir semua bilang yang benar itu. Itu yang salah orang-orang apa aku? Yang gila itu orang-orang apa aku ya? Ah, itu kegelisahannya Einstein. Kita mungkin pernah ngalami ini. Sebenarnya ini pancingan untuk kita curiosity tadi. Ayo ditanyakan lagi, ayo diulas lagi, ayo dibahas lagi kehidupan kita.